ya. Ini kita mau ngomongin soal inflasi gaya hidup. Nah, udah mulai berandai-andai nih kalau misalnya pendapatan dari saham ini bisa dapat miliar-miliar, nanti pasti gaya hidupnya tinggi juga deh pasti. Benar. Dan ternyata Ya kan? malah jadi beban katanya. Nah. Itu tuh bisa jadi beban. Kita akan obrol itu semuanya bareng sama siapa lagi? Guru kita, Pak Firman Marihot dari Investasiku. Ya, selamat sore. Makasih Mas Edo. Selamat sore Mbak Pak Ica. Firman. Iya. Pak Firman kenapa sih bawa topiknya yang nampar kita mulu Pak? Sebenarnya Biar sadar ya, topik Pak. ini menarik ditawarin sama Pak Yansa. Oh gitu. Iya. Apa Apa latar katanya? belakangnya? Latar belakangnya memang ini nyambung dengan topik kita yang minggu lalu. Mhm. Tentang New Year, New Me. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita misalnya mau punya resolusi keuangan, kita justru harus tahu bahwa kelanjutan dari pembahasan itu adalah topik ini. Tentang kita harus tahu bahwa selain inflasi yang umum kita dengar, itu ada namanya inflasi gaya hidup. Mhm. Nah, kita lihat ya, terkait dengan inflasi itu setiap bulan dimonitor tuh sama BI. Betul, sama BPS juga. Betul, sama BPS juga. Lalu nanti mereka melakukan adjustment terkait dengan penerbitan BI rate, ya, suku bunga. Nah, artinya apa? Inflasi ini penting untuk diperhatikan. Nah, inflasi gaya hidup itu juga penting untuk kita perhatikan kalau kita mau sampai kepada resolusi keuangan yang kita ingin tuju di tahun 2025. Oh, jadi nggak berlaku tuh ya. Makin besar penghasilan atau pendapatan, pemasukan, boleh dong semakin besar juga ya untuk mereward diri sendiri, untuk upgrade ini itu sampai akhirnya juga ya penghasilannya naik juga, nggak Sangat boleh, Oke, sangat oke. boleh. Cuma harus hati-hati. Mhm. Pengelolaannya kita harus paham. Ya. Nah, jadi inflasi gaya hidup itu adalah kenaikan standar hidup. Mhm. Silakan minum dulu Pak, nggak apa-apa Pak. Sambil kita Karena kan menunggu. maunya begitu, kayak misalnya nih dulu penghasilannya segini perginya naik ojek gitu. Betul. Sekarang perginya maunya pakai limusin. Wow, padahal jaraknya cuma 2 kilometer ya. Ribet di beloknya doang Bener. gitu ya. Yang menarik juga adalah ketika ternyata standar hidup yang kita bikin itu justru jadi beban buat kita, Za. Betul, betul. Karena aku pun kadang gini ya, ada orang yang memang sudah terbiasa gitu ya. Aduh, kalau aku makan tuh berasnya harus mereknya yang ini gitu. And then begitu kayak penghasilannya berkurang atau misalnya apa, tetap sudah terbiasa dengan produk yang ini, barang yang ini gitu, Padahal dengan harga nggak segitu. inget ya dulu, padahal makannya Dulu, juga berasnya beras Iya, ini, biasa aja. nasi akik, Batu kali ya, aking. nasi aking ya. Gitu. Pak Firman, ini yang menarik dari materi Pak Firman yang di-share ke kita juga gitu ya. Ketika kenaikan standar hidup jadi beban finansial gitu. Kan tapi berarti kita harus menentukan dong standar hidup yang benar tuh kayak apa? Iya, Emang iya. ada standarnya Pak? Standarnya adalah bahwa inflasi gaya hidup kita, kenaikan standar hidup kita, itu harus dikelola dengan baik. Karena kalau enggak, itu akan menjadi beban tujuan keuangan kita jangka panjang. Nah, jadi seperti kita bahas tadi bahwa inflasi gaya hidup adalah kenaikan standar hidup yang akhirnya membuat beban finansial bagi kita. Iya. Sebenarnya nggak salah sih standar hidup kita naik, karena biasanya pemicu daripada kenaikan standar hidup itu adalah kenaikan gaji Iya. atau kenaikan penghasilan. Iya, Kan kita berkata, boleh dong standar hidup saya naik, sebagian dari self reward, sebagian daripada menghargai kerja keras saya, itu nggak salah. Tetapi harus dengan pengelolaan yang baik. Ambil contoh misalnya begini, kenaikan gaji 10% atau kenaikan penghasilan 10%. Nah, misalnya dia menggunakan gadget yang harganya 3 juta atau 5 juta. Ketika misalnya gajinya naik 10%, dia mulai kenaik standar gaya hidupnya dinaikin. Menggunakan gadget yang misalnya 10 juta atau belasan juta. Kenaikan daripada gaya hidupnya itu melebihi daripada kenaikan penghasilannya. Contoh, dulu dengan gadget yang senilai gitu, mungkin dia cukup dengan 1 tahun. Tetapi dengan kenaikan gaya hidup, dia butuh 3 tahun. Lalu mungkin dari 1 tahun mungkin cicilannya per bulan misalnya 600.000 atau 800.000. Dengan gadget yang baru, gaya hidup yang naik, dia selain 3 tahun, cicilannya jadi 1,6.
Nah, jadi kalau kita mau lihat bahwa sebenarnya nggak salah gaya hidup kita naik, tetapi kita harus mengelola dengan baik. Nah, biasanya ciri orang yang terjebak dengan inflasi gaya hidup, yang pertama yang gampang kita lihat adalah tabungan itu stagnan atau malah berkurang Aduh. di saat penghasilan naik. Mantap makan tabungan. Iya. Mantap makan tabungan. Yang kedua, ciri yang kedua, kita terjebak dalam inflasi gaya hidup. Ciri yang kedua adalah terjebak dalam hutang konsumtif. Kenapa itu terjadi? Karena ketika dia berusaha meningkatkan gaya hidup, standar gaya hidup, di mana tadi pemicunya adalah kenaikan penghasilan yang dia terima. Nah, kenaikan standar hidupnya itu nggak betul. Akibatnya dia membutuhkan sumber pendanaan yang lain, dalam hal ini utang. Ya, Atau sisi, atau kredit, atau pinjol, atau apapun. Yang terjadi, makanya tabungannya nggak nambah ketika penghasilannya naik, karena tergerus dengan bayar hutang. Nah, itu ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga adalah dia menggunakan atau barang-barang bermerek itu menjadi suatu kewajiban. Misalnya gadget harus merek tertentu, ya. Lalu sepatu harus merek tertentu, ya. Nah, itu ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga ini yang tidak kalah seru, selalu merasa kurang. Gak pernah bersyukur. Nah, karena gini, ketika dia pengeluarannya meningkat, karena standar gaya hidupnya meningkat, yang cilakanya, ini kayaknya masih kurang. Kayaknya nggak cocok dengan kalau yang misalnya yang sepatunya yang contreng. Kayaknya nggak cocok kalau contrengnya harusnya 2 ya, jadi kerit. Gitu. Kayaknya nggak cocok kalau barangnya misalnya gadgetnya yang ini, selalu merasa kurang. Nah, ini yang bahaya. Nah, makanya dia harus tahu bahwa sebenarnya cara yang paling tepat adalah kalau kita mau mencapai resolusi keuangan kita di 2025, New Year New Me, ya kita harus punya cara pandang yang benar terkait dengan apa sih itu yang nama uang, apa sih itu yang namanya misalnya gaya hidup. Jadi siapa saya itu nggak dibangun dari apa kata orang, nggak dibangun dari apa yang saya gunakan, nggak dibangun dari apa yang saya pakai, tetapi yang tadi saya nanti untuk beberapa tahun kemudian akan seperti apa. Nah, itu. Jadi orientasinya adalah masa depan gitu Pak. Orientasi masa depan. Pak Firman tuh tadi barusan nyinggung Indonesia. Ekonominya stagnan, utang konsumtifnya bertambah, kemudian menganggap barang mahal sebagai kebutuhan, jadi kayak memaksakan kebutuhan ini A, B, C, D. Kalau sering merasa kurang enggak sih ya. Kita adalah masyarakat yang sangat mudah bersyukur. Stres finansial, stres finansial tuh ada lagi juga gitu ya. Oke, nah bagaimana sebetulnya bisa membedakan ya antara yang dalam tanda kutip wajar gitu ya untuk mengupgrade diri, terkadang juga untuk yang merasa pendapatannya lebih tinggi berarti sudah saatnya untuk mengupgrade juga dengan dalih ini modal untuk bisa berjalan lebih jauh lagi gitu misalnya, atau mungkin yang memang hanya konsumtif aja gitu. Itu tadi, jadi kita mesti jujur dengan keuangan kita, dengan diri kita sendiri. Hati-hati bahwa sebenarnya inflasi gaya hidup ini bisa membuat kita yang pertama sulit mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Nah, yang kedua menimbulkan risiko ekonomi. Contoh tadi ya, jadi di saat krisis kita nggak punya dana darurat. Kenapa? Karena dana daruratnya tergerus untuk meningkatkan, untuk membiayai gaya hidup. Nah, yang ketiga yang cilakanya adalah kestabilan hidup kita terganggu. Ini untuk menjawab tadi yang pertanyaan Mbak Esa. Jadi apa ukurannya? Nah, ini sini hati-hatinya. Orang kalau tadinya misal naik angkot nih, terus tiba-tiba dia punya kendaraan naik mobil. Lalu ketika standar hidupnya turun, itu nggak mudah loh. Nah, artinya apa? Artinya kenaikan standar hidup saya itu harus dikelola dengan baik, dengan catatan kalau memang seandainya saya meningkatkan standar hidup saya dan itu memang diambil dari dana yang memang idle, yang memang itu adalah sesuatu yang memang tidak mengganggu terkait tujuan keuangan jangka panjang saya,
tidak mengganggu kepada kewajiban jangka pendek, ya, itu boleh saya gunakan. Oke. Nah, karena apa? Standar hidup yang tinggi itu berarti membutuhkan penghasilan yang tinggi. Nah, ketika standar hidupnya tinggi itu pas-pasan dengan penghasilan, ketika penghasilannya turun, itu maka kestabilan hidupnya terganggu. Nah, jadi kena mental tuh Pak. Kena mental. Nah, kalau udah kena mental, biasanya dia udah nggak pede ketemu temennya, merasa ada yang kurang. Lalu ini sepertinya teman-teman kok menjauhi saya, kok sepertinya saya gagal dan lain-lain. Nah, jadi betul inflasi gaya hidup itu harus dikelola dengan baik. Ambil contoh begini, kalau saya punya gadget misalnya yang harganya 3 jutaan nih. Lalu misalnya harganya tahun depan 2 tahun kemudian udah pasti naik kena inflasi kan. Nah, kalau seandainya saya meningkatkan standar hidup saya menggunakan gadget yang senilai 3 kalinya, itu kena inflasi juga kan 2 tahun 3 tahun lagi. Nah, persoalannya adalah berarti saya kurang bijak. Artinya apa? Saya meningkatkan gaya hidup saya lebih daripada yang seharusnya. Nah, itu yang namanya mengapa kita perlu memperhatikan inflasi gaya hidup di luar daripada inflasi yang umum yang kita udah rasakan. Karena inflasi itu adalah definisinya kenaikan harga barang dan jasa yang terus-menerus ya dari waktu ke waktu. Nah, yang menjadi problem, inflasi gaya hidup tuh biasanya di atas daripada inflasi yang umum. Wow, benar lagi. Iya, karena mungkin kita ya inflasi yang umumnya nggak berasa ya Pak, masih bisa ditekan gitu sama pemerintah misalnya. Betul. Karena kan kalau naik gaji kan nggak mungkin tiba-tiba 20%, 30%. Ya mungkin 20% kalau dalam perusahaan-perusahaan tertentu mungkin lah ya. Tapi kalau misalnya 50%, 60% kayaknya harus 20% juga udah alhamdulillah sih anyway di tengah kondisi yang in this economy. Gitu ya. Coba kita ceki-ceki dulu ya apa kata netizen nih. Catnet soal inflasi gaya hidup. Coba-coba. Apa sih kata netizen? Bagus sekali nih background kita. Belum ngerti idealnya berapa ya. Ideal untuk apa maksudnya investasi maksudnya ya. Investasi Januari. Oke. Mungkin ini pertanyaannya berapa sih idealnya untuk investasi? Ya, mungkin yang umum 50 30 20. 50 itu adalah untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan. Nah, 20-nya untuk tabungan atau investasi. Tetapi ini juga rumusan ini nggak baku. Karena ada kalanya dengan gaji tertentu untuk menerapkan 50 30 20 itu nggak mudah. Biasanya itu udah habis dulu untuk kebutuhan. Tetapi harus menggunakan gaya hidup yang kemarin kita pernah bahas, pay yourself first. Kita harus memandang bahwa sama seperti kita memiliki kebutuhan atau prioritas untuk membayar cicilan, hal yang sama juga kita harus punya pandangan, kita harus mencicil masa depan kita dengan cara menyisihkan. Jadi tabungan harus disisihkan, bukan disisahkan. Bukan dari sisa tapi dari disisihkan. Nah, kalau misalnya udah bisa ada yang disisihkan, baru mulai coba masuk ke 50, 30, 20. Nyampe nggak 20-nya? Kalau misalnya belum nyampe nggak apa-apa. Yang penting harus ada yang disisihkan. Iya. Sebenarnya pertanyaannya adalah berapa persen perbandingan pendapatan, pengeluaran dan investasimu dalam sebulan. Betul ya Pak ya? Itu. Jadi lagi-lagi adalah harus disisihkan, bukan gitu, disisakan. Ya kalau misalnya possible untuk 50% ya kenapa enggak gitu ya. Betul. Kalau memungkinkan kayak aduh aku anaknya tuh Marie Kondo banget gitu ya. Iya benar. Berinvestasi gajiku bulan lalu aja belum kepake gitu. Atau enggak udah investasinya 90% untuk hidup 10% aja lah. Wow. Itu gajinya tinggi banget. Iya begitu. Atau gaya hidupnya minim banget. Ke kantor jalan kaki. Transport tuh, nah kalau aku tuh memang selalu bocor di transportasi. Selalu. Kenapa transportasi? Karena kan transport, betul. Ya? Karena kan kadang-kadang transportasi Jakarta, Tokyo. Marie Kondo bener Anda ya. Ini ada lagi Catnet ya. Katanya 50% primer, 30% sekunder, 20% tabungan atau investasi. Idealnya begitu. Oke. Ya, Standar Pak ya. Iya. Kebanyakan orang-orang. Nah, tapi ingat sekali lagi bukan di
sisakan. Iya, berarti betul. kalau yang tadi udah bener ya. Emang gimana pun ceritanya, Harus berapapun segitu. yang masuk, pokoknya porsinya begitu Betul, ya. betul. Katanya ada juga masih kebanyakan keluar uang nih, padahal udah naik gaji, abis di pay later. Nah ini inflasi nih Pak. Nah, ini adalah inflasi gaya Gaya hidup hidup. nih, ya. Nah, sekali lagi sebisa mungkin kita harus bijak, ya. Kita bisa naikin gaya hidup, tetapi juga kita harus pastikan bahwa itu harus dikelola secara benar. Secara benar. Oke, kalau iya sih, betul. Ada lagi nggak guys? Justru kalau aku tuh percaya itu ya tadi agak mirip sih sama yang sebelum ini sebetulnya. 50 30 20 tuh adalah kalau dia mungkin primer, sekunder, habis itu investasi. Kalau aku lebih suka menyebutnya living, playing, saving. Oh iya Dan beda penamaannya namanya itu ya. aja, gitu. Tapi 50 30 20 juga nggak Za? Oh enggak, yang dibalik 20-nya living, 30-nya playing, Keren. 50-nya saving. Keren emang tante. Saving my life alias Crazy Rich survive. Auntie. Saving Sama- my life ya alias Yes, balik survive. lagi ke yang pilihan I pertama will ya. survive gitu. Terakhir, ada Terakhir. apa lagi satu Nah, lagi? kebaca guys, boleh Belanja 60%, investasi 30%, tabung 10%. Ya Gimana nggak apa-apa, Pak Firman? boleh juga Ini Pak ya. juga bisa, ya. Jadi pokoknya harus ada yang ditabung. Nah, untuk the tickers, ya, ibaratnya misalnya mereka ingin tahu nih, bagaimana sih saya misalnya bisa mencapai resolusi keuangan? Bagaimana saya belajar untuk menabung? Nah, tenang. Itu ada scan barcode Ada di sana. barcode di layar. Itu nanti ada masuk ke Discord. Di Discord itu nanti ada the tickers. Ya, jadi semua orang yang ingin bertanya dari acara ini misalnya, nah mereka silakan scan barcode tersebut, masuk ke Grup Discord itu. Discordnya, nanti masuk ke channel the tickers. Di situ nanti saya akan bimbing. Bahkan pertanyaan-pertanyaan Wow. apapun boleh ditanyakan di sana. Jadi ada Pak Firman di sana. Ada. Yang Nah, jawab bukan bot Pak ya. bukan bukan saya AI. sendiri yang akan jawab. Pak Firman Oh. sendiri guys Nah, dari jempol-jempolnya Pak Firman. Bahkan khusus yang the tickers ya, kita akan kasih reksadana free 100.000. Ih, Nah, scan ya, dulu. apabila Aku bikin mereka akun Discord dulu Pak. buka investasiku, Ya. ya, download buat RDN-nya, masukin dana di sana 1 juta, nanti akan dikasih 100.000. Jadi dapat langsung. another 100.000 berarti. Nah, Iya. di luar dari sejuta ada Di luar. 100.000. Nah, sejuta ini untuk apa? Untuk dia belajar berinvestasi. Betul. Nah, nanti saya sendiri yang akan coaching, yang akan bimbing. Dia Oh, bisa bertanya apapun. Jadi dibiarin aja dulu di RDN. Ya, biarin 1 aja di jutanya RDN. mau dialokasikan kemana nanti dari Pak Firman Betul. bisa dapat rekomendasi gitu. Betul. Nah, ini hanya diberikan kepada 100 orang pertama. Wow. Nah, 100 orang pertama khusus kepada pemirsa Detik Detikers. Sore. Detik sore. Ya. Nah tinggal itu scan guys. barcode. Jadi buat yang nonton Sunset Talk Detik Sore hari ini Mantap, ada mantap. barcode di depan, boleh Ya. di scan, nanti akan masuk ke Discordnya Investasiku. Ya, Di sana betul. akan dapat buat yang masuk ke bagian Detikersnya ya Pak, Ya, akan dapat langsung 100.000. kalau mereka download investasiku, Oh ke download dulu ya. lalu buat RDN-nya, lalu transfer 1 juta dapat 100.000. Bukan hanya itu, Dibimbing tetapi juga. dibimbing juga. Karena saya ingin membantu seluruh pemirsa Detik Sore. Gokil. Mereka ingin supaya mereka bisa New Year New Me. Wow. Ya. Ingin mencapai resolusi keuangan mereka dengan cara berinvestasi, memiliki cara pandang yang benar tentang apa itu ekonomi, tentang apa itu keuangan, apa itu investasi, bagaimana cara berinvestasi. Right. Kalau di Detik Sore kan hanya 30 menit. Betul, Iya. kalau di Discord bisa selamanya Pak ya. Betul. Pak Firman di ping-ping juga di Discord 24 jam juga masih bisa Pak ya. Yang 24 jam. Tapi ya di Jam situ kan kerja. itu kan jadinya forum gitu ya. Iya, Jadi jadi forum. bisa Iya. bisa berbagi dengan sesama Betul, betul. apa tuh namanya teman-teman yang ada di sana juga ya, Betul, saling belajar, saling berbagi pengalaman Betul. terutama Nah, ya. di Discord itu juga ada Vistok AI-nya. Jadi yang Oke. kalau mau belajar tentang investasi saham, Yep. sulit menemukan saham yang bagus. Nah, di dalamnya nanti bisa dipandu juga. Pak Firman Mantap. kenapa memilih Discord untuk platformnya? Nah, kenapa memilih Discord? Yang pertama adalah ini zaman digital. Kalau dulu kan satu orang dia harus melayani misalnya langsung kan. Nah, kebayang nggak kalau misalnya satu orang melayani paling maksimal 20 orang. Mm-mm. Tapi kalau digital di Discord,
ibaratnya ada 100, ada 1000 orang juga kita bisa layani. Nah, kita bisa jawab di sana. Nanti ada admin akan membantu juga. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lalu nanti karena Discord ini yang Discord berbayar, itu nanti saya sambung dengan AI-nya. Jadi nanti yang sifatnya otomatis dari bot, dari sistem yang akan memberikan bantuan-bantuan untuk membantu mereka untuk berinvestasi. Oke. One last question. Sekalian juga deh. Pertanyaan paling banyak yang ditanyakan sama Pak Firman di forum ini biasanya apa, Pak? Di forum ini? Discord ini baru mau dimulai. Baru. It just started. Oke. Jadi dan masih banyak ini sekali adalah peluang pengumuman pertama dan barcode-nya juga yang pertama. Itu dia. Kemarin bicara dengan Pak Yansa. Iya. Nah, kita mau mulai di tahun 2025 sesuatu yang baru. Bagaimana orang ketika mendengar edukasi literasi keuangan, tapi nggak dilepas begitu saja, tapi dibimbing. Nah, kita harapannya semakin banyak yang nonton Detik Sore, tentunya. Semakin banyak yang nonton Detik Sore, gitu kan. Nanti juga kalau misalnya pengandaian menggunakan gadget apa kan nanti ada merek-merek tertentu bisa menghubungi Pak Mas Edo. Jadi tadi rewards-nya itu untuk 100 detikers pertama ya? Iya, 100 orang pertama yang download investasiku buat RDN, lalu store 1 juta. Nah, nanti mereka mendapatkan 100.000. Nanti ada admin yang akan membantu mereka di sana. There you go. Jadi download investasiku sekarang. Kemudian juga download Discord-nya, terus baru abis itu scan barcode-nya untuk join. Dan nanti langsung isi RDN-nya 1 juta, nanti tinggal klaim ke Pak Firman. Langsung dapat 1 juta lagi juga gitu ya. Detikers. Anyway, terima kasih banyak Pak Firman. Pak Firman, terima kasih. Makasih banyak. Menarik It's sekali a obrolan very hari ini. good start untuk kita memulai 2025 dengan dengan berpikir bahwa masa depan itu juga harus disiapkan, guys. Betul. Salah satunya dengan investasi ya. Apalagi kalau misalnya nih ya yang masih suka bocor-bocor gara-gara kebutuhannya tuh cuman pemborosan doang ya kan. Cuman jadi beban aja untuk diri sendiri, apalagi makin besar lagi bebannya nanti di masa depan, makanya pintar-pintar deh untuk mengelola. Aren't we all? Iya kan kita belajar harusnya lebih demure lagi iya sekarang dong juga ya. Baiklah.